Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Selamat malam semuanya. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai implementasi dan konfigurasi jaringan enterprise dengan layanan terpadu dengan studi kasus integrasi web server, database server, FTP, dan juga SSH. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, maka kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Dalam Anisha Mantika Putri dengan NIM 22150910026 dan kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kade Eva Yani dengan NIM 2215091037. Perkenalkan, nama saya Putu Dewi Oktariani dengan NIM 2215091070. Jadi di sini kami diberikan sebuah studi kasus yang dimana terdapat sebuah perusahaan yang memiliki dua cabang yang lokasinya berbeda di kota A dan juga di kota B. Kami merupakan salah satu tim DevOps di perusahaan tersebut dan akan mempublikasikan sebuah website. Nah, kami ditugaskan untuk membuat sebuah jaringan enterprise yang mencakup semua layanan yang telah dipelajari seperti web server, database server, FTP, dan juga SSH. Nah, dimulai dari saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai topologinya. Nah, gambaran ini merupakan sebuah topologi jaringan enterprise yang menghubungkan dua cabang perusahaan yaitu di kota A dan juga di kota B melalui jaringan yang terintegrasi. Topologi ini dirancang untuk mendukung kebutuhan perusahaan dalam mempublikasikan website serta layanan-layanan penting lainnya seperti web server, database server, FTP, SSH, dan tunneling. Nah, berikut penjelasannya. Jadi di router pusat ini atau router utama yang berada di antara kedua cabang dan bertindak sebagai hubungan untuk komunikasi antar lokasi. Router ini memiliki koneksi serial yaitu 0/0/1 dan serial 0/0/0. Nah, yang menghubungkan ke router di masing-masing cabang melalui jalur WAN atau Wide Area Network. Kemudian, di kota A ini eh, terdapat router A yang terhubung ke router pusat menggunakan koneksi serial 0/0/0. Nah, router ini kemudian menghubungkan jaringan lokal cabang kota A yang memiliki eh, alamat 192.168.1.0/24. Kemudian di kota B ini terdapat router B yang terhubung ke router pusat di mana menggunakan koneksi serial 0/0/0 dan router ini menghubungkan jaringan lokal cabang kota B yang memiliki alamat 192.168.3.0/24. Nah, jadi di topologi ini sejalan dengan tujuan perusahaan yang memiliki dua cabang di kota A dan juga B, di mana keduanya perlu terhubung secara aman melalui jaringan yang memungkinkan mereka mengakses layanan-layanan penting. Infrastruktur ini memungkinkan perusahaan untuk mempublikasikan website serta mengelola layanan database, FTP, dan SSH secara terpadu. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya penjelasan mengenai konfigurasi instalasi FTP, Apache 2, dan SSH akan dijelaskan oleh Debbie. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mengkonfigurasi instalasi VTP terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan passwordnya dulu, login. Lalu saya melakukan konfigurasi ipconfig. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP, yaitu 192.168.1.10. Selanjutnya, saya akan melakukan sudo su. Lalu mengetikkan password. Nah, setelah itu saya sudah masuk ke root. Lalu saya melakukan konfigurasi apt update. Lalu saya konfigurasi ke apt install psppd.
Lalu setelah itu saya melakukan konfigurasi CP, TC, lalu setelah itu saya melakukan konfigurasi LS, ETC. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada VSVT PD config dan juga VSVT PD config backup. Nah, lalu selanjutnya saya akan konfigurasi ke VSVT PD-nya. Ke nano, ETC, VSVT PD. Nah, di sini saya akan menghapus pagar di bagian router ini. Nah, di sini sudah terhapus karena tadi saya sudah dapat menghapusnya. Lalu di bagian di bagian ini saya juga menghapus pagarnya dan di bagian list enable ini saya kasih no. Nah, lalu di sini saya akan hapus pagarnya. Nah, di LC ini juga saya menghapus pagar. Nah, di bagian sini saya sudah menambahkan komen. Nah, di sini komennya adalah pas v enable yes, pas v min port dengan sekian. Nah, di sini saya akan menyimpannya dengan Ctrl U, Enter, Exit. Nah, lalu di sini saya akan melakukan sudo restart, restart. Setelah itu sudo sistem status. Nah, di sini sudah terlihat bahwa PSVT PD-nya sudah running. Selanjutnya, Ctrl C. Lalu saya akan melakukan konfigurasi di bagian user add. User add db. Lalu pas pd satu dua. Nah, selanjutnya ini sudah berhasil membuat username dan passwordnya. Lalu saya akan ke PTP lokal host. Nah, di sini saya akan menambahkan username tadi yang saya buat, lalu password. Nah, di sini sudah terlihat bahwa login successful. Nah, lalu saya exit. Setelah itu saya akan mengkonfigurasi di bagian file silanya.
di mana di sini saya akan menambahkan hostnya yaitu 192.168.1.10. Nah, di sini saya menambahkan username yang tadi sudah saya buat dan juga password. Nah, lalu saya klik quick. Oke. Nah, di sini sudah terlogin. Selanjutnya saya akan menjelaskan instalasi Apache 2 dan SSH. Izin stop share dulu. Nah, di sini tombol C. Di mana di sini saya akan mengkonfigurasi dengan perintah sudo apt update. Lalu kita tunggu dulu prosesnya sampai down. Nah, lalu saya menambahkan perintah sudo apt install Apache 2. Nah, setelah itu lalu ke sistem CTL, sistem CTL start Apache 2. Setelah itu saya akan ke install Open SSH pt install Open SSH server. Setelah itu saya juga akan men-start terlebih dahulu SSH-nya. Setelah itu kita cek statusnya, status dari SSH. Status. Nah, di sini status SSH sudah terlihat aktif running. Lalu saya akan mengecek di bagian Apache 2-nya apakah sudah running dengan sistem CTL status Apache 2. Apache 2. Nah, di sini juga sudah terlihat bahwa aktif running dari Apache 2. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eva dengan konfigurasi web server. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan ke web server, di mana di sini kita akan melihat apakah Apache-nya sudah aktif atau belum. Sebelumnya saya akan masuk ke root dulu. Ini saya akan mengetik perintah untuk pengecekan status. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa Apache-nya sudah aktif atau running. Nah, selanjutnya saya akan menginstal tools.
คนไหนครับOh, mohon maaf di sini terjadi kesalahan. Jadi ini sudah terinstall toolsnya. Selanjutnya kita akan IP config. Nah, di sini saya akan masuk ke di sini saya akan mengetikkan EV-nya 192 98 titik 1 titik. Nah, di sini sudah bisa lihat bahwa ini sudah terhubung ke Ubuntu. Selanjutnya, saya akan memasukkan perintah. Nah, di sini saya sudah masukkan perintah hostname. Nah, di sini saya akan masuk ke cd. R, Nah, selanjutnya Nah, di sini bisa terlihat bahwa sudah ada HTML. Ini kita akan masuk ke HTML. Nah, di sini sudah terdapat indeks HTML, ETFA, jaringan PHP admin. Selanjutnya, hmm, hmm, nah kita sudah masuk ke jaringan. Selanjutnya kita akan mengetikkan nano.index
Nah, di sini saya sudah sempat membuat di mana di sini terdapat kode HTML Hello World. Ini kode sederhana. Mungkin kita bisa ganti menjadi JavaScript. Oke, kita bisa save. Next. Nah, kita di sini dan selanjutnya kita akan masuk ke Firefox kembali, web browser, dengan mengetikkan IP yang sama, tapi dengan slash, mohon maaf, 192.168.1.8 garing. Nah, di sini sudah dapat ditampilkan website sederhana yaitu Hello Jarvis. Baik, itu sekian konfigurasi dari web server. Nah, di sini saya akan melanjutkan konfigurasi dari database. Sebenarnya saya akan kembalikan dulu. Nah, kita kembali. Ini kita update kembali. Nah, kita akan install MySQL Server. Nah, di sini sudah terinstall. Lalu kita akan start. Lalu kita akan mengecek status SQL. Nah, di sini sudah dapat lihat bahwa MySQL Server sudah aktif.